Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmatnya kita mampu diberikan kesehatan melaksanakan ibadah saum pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena sebagaimana dalam sebuah dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita ketahui pada bulan suci Ramadan telah Allah turunkan yang namanya Al-Quranul Karim. Walaupun perdebatan ulama, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan dan lain sebagainya. Namun hakikatnya kita yakini bahwa Al-Quran ini senantiasa turun ke muka bumi ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Artinya apa? Allah menurunkan satu wahyu yang suci, dan Allah menurunkan satu wahyu ini di bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa turunnya Al-Quran sebagai pertanda bahwasannya ini salah satu keistimewaan yang harus menjadi pengingat bagi kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwasannya Al-Quran ini hudal linnas, menjadi pedoman hidup bagi manusia. Kenapa manusia butuh pedoman? Kenapa manusia butuh petunjuk? Tentunya ini kalau kita analogikan, seandainya kita membeli sesuatu barang dan barang tersebut kita beli ada secari kertas dalam bungkusannya. Isi secari kertas tersebut adalah berisikan satu petunjuk yang dimana kita gunakan alat elektronik tersebut, barang-barang tersebut agar tidak cepat rusak, agar awet, maka itu ikutilah petunjuk pemakaiannya. Tentu agar barang itu bisa kita pakai dengan cukup lama dan tentunya dengan sesuai petunjuk yang dituliskan dalam kertas tersebut. Begitupun ketika kita lahir ke muka bumi ini, maka kita pun butuh pedoman, butuh petunjuk hidup agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak salah menjalani kehidupan ini. Pada hakikatnya kehidupan di dunia ini adalah tempat meninggal kita. Ingat, akhirat itu tempat tinggal kita. Ingat, dunia ini hanya tempat kita beramal, sedangkan akhirat itu adalah pangkalnya nadi ajal kita. Maka pentingnya kita mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan mengikuti pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Karena bagaimanapun seorang hamba, seorang umat manusia yang menyatakan iman kepada Allah, seandainya dia jauh dari Al-Quran, maka dia bagaikan tengkorak hidup. Kenapa? Karena Al-Quran ini menjadikan syafi'un musaffa bagi orang yang membacanya, yaitu pemberi syafaat, penolong bagi orang yang membacanya. Kenapa? Melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca akan memberikan syafaat pertolongan kelak di akhirat. Kenapa? Karena Al-Quran akan berkata di kelak di hadapan Allah, ya Allah, hamba tidak ikhlas, tidak ridho hambamu ini masuk ke dalam nerakamu. Kenapa? Dia hambamu yang soleh, yang tidak luput dari bacaan Al-Quran, hamba saksinya, syafi'un musaffa, Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita kelak di akhirat. Namun ingatlah, Al-Quran pun akan menjadi mahidum musaddaq, musuh yang nyata yang senantiasa akan mengadu kepada Allah, dan pengaduannya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Al-Quran mengatakan, ya Allah, jeblosan saja orang ini kepada nerakamu. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya muslim, dia mengaku dirinya beriman, bahkan dia berpuasa kepadamu, tapi sayang ya Allah, sehari-harinya dia memiliki Al-Quran disimpan dalam lemarinya sampai bulukan, tidak pernah dibaca sama sekali, bahkan tidak pernah diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan ini menjadi
menjadi satu hal yang pasti bagi kita. Mari di bulan suci Ramadan ini kita bermotivasi, fastabiqul khairat, menyemangati diri kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghantamkan berkali-kali Al-Quran pada bulan suci Ramadan pada tahun ini, dan tentunya Al-Quran ini jadikan kita sebagai pedoman hidup kita, dan kita mendapatkan syafiun musafa sebagai penolong kelak Al-Quran ini di yaumil akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.